Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan share lagi ke teman-teman semua, untuk khususnya para mahasiswa baru yang sekarang sedang menjalani ospek. Nah, sebelum ke video jangan lupa subscribe channel ini untuk terus berlangganan. Dan buat kalian yang kalau misalkan suka dengan video aku, jangan lupa klik tombol like. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman semuanya, kalian tahu bahwasannya kehidupan kita sebagai mahasiswa itu bukan sekedar hanya kuliah pulang aja ya. Tapi kita juga ada yang namanya organisasi atau yang biasa disebut dengan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, saat kita mengikuti UKM, gini, kalau misalkan kita jadi mahasiswa baru, kita pasti akan diwajibkan untuk mengikuti UKM. Biasanya sih minimal 2 UKM atau 2 organisasi. Kalau biasanya di sekolahan kita, kalau di SMA itu biasanya disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, kalau misalkan kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi atau UKM itu biasanya kan banyak sekali kakak-kakak atau kakak tingkat kita yang istilahnya mungkin mereka tuh terkesan untuk membujuk, mereka tuh terkesan untuk mengajak, tapi ada yang mungkin sedikit untuk memaksa kita ikut untuk ikut ke dalam organisasi tersebut. Sedangkan kita sebagai mahasiswa, kita kan ikut organisasi itu harus sesuai dengan passion kita, harus sesuai dengan minat kita. Kalau misalkan kita berorganisasi pun itu yang sekiranya tidak mengganggu kuliah kita. Nah, oke, di sini aku bakalan kasih teman-teman semuanya tips gimana sih cara untuk memilih organisasi yang pastinya menurut aku sih 100% organisasi itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa. Terutamanya bisa menambahkan skill kita, terus bisa menambahkan relasi untuk kita, terus juga bisa menambah keahlian public speaking, terus keahlian sosial, kepekaan sosial, dan kemasyarakatan kita. Dan nanti pun kalau misalkan kita masuk ke dalam suatu perusahaan atau kita melamar pekerjaan, biasanya riwayat organisasi itu akan dilihat oleh HRD-nya. Saat kita wawancara, kita pun akan disangkut pautkan dengan yang namanya organisasi ataupun kegiatan kemasyarakatan. Nah, oke, di sini aku bakalan kasih teman-teman semuanya tips gimana cara organisasi yang pastinya tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Oke, langsung aja. Oke guys, sebelum kita ke list, aku mau kasih tahu dulu bahwa organisasi di dalam satu kampus itu nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi bahkan ada yang belasan hingga puluhan. Dan kebanyakan organisasi itu pas waktu mereka rencananya untuk meraup sebanyak mungkin anggota. Nah, itu anggotanya minat atau enggak minat, yang penting kita bisa memaksa mereka untuk ikut ke dalam organisasi kita. Sedangkan kan kita ikut organisasi itu bertujuan untuk bisa meningkatkan progres kemampuan kita, ya kan. Banyak tidak tahu apa tujuan dari organisasi itu. Kalian pasti gak pengen kan kayak gitu. Dan bahkan banyak sekali organisasi di kampus itu yang mereka tuh cuma berfokus pada kebesaran atau fokus pada jumlah anggota yang mereka miliki, bukan kepada kualitas ataupun bukan kepada kegiatan-kegiatan atau progres yang ada dalam organisasi itu, teman-teman. Nah, kalau hal seperti ini harus benar-benar untuk dihindari. Oke, kita langsung ke tips yang pertama. Pilihlah organisasi yang sesuai dengan skill atau kemampuan kalian, sesuai dengan passion kalian. Kalian itu kan pastinya skill yang digeluti ya, bidang-bidang yang kalian suka banget kan. Dan pokoknya sebidang organisasi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Meskipun mungkin ada beberapa bidang organisasi yang sama. Ada yang di bidang public speaking, ada yang di bidang kesenian, keagamaan, religius, bela diri, olahraga, musik, dan lain sebagainya. Dan pastikan kalian itu sudah memiliki bidang atau sebelumnya kalian itu punya bidang yang benar-benar kalian inginkan gitu loh, atau kalian geluti sebelumnya dan bisa kalian lanjutkan saat kalian
berada di kampus untuk mengikuti organisasi selanjutnya. Yang kedua yaitu kualitas organisasi. Untuk kualitas organisasi, kalian bisa lihat saat organisasi itu pengenalan. Pastikan mereka punya visi misi, tujuan organisasi, manfaat organisasi itu, terus goals-nya mereka tuh apa. Misalkan mereka bergerak di bidang kesenian, jadi kayak kegiatannya mereka apa aja, program kerjanya apa aja gitu, bisa dideskripsikan dan kayak kegiatan-kegiatan yang pelatihan itu ada dan nyata gitu loh teman-teman, dan jelas adanya. Oke, yang ketiga yaitu prestasi organisasi di dalam suatu atau di dalam suatu universitas. Itu harus ada yang namanya prestasi. Biasanya organisasi yang sudah bertahun-tahun itu tanpa prestasi, maka akan dimatikan oleh kampus. Berarti kan di dalam organisasi itu nggak ada kegiatan gitu loh. Berarti kan mereka nggak punya output kalau misalkan nggak ada prestasi. Jadi pastikan saat kalian organisasi, kalian tahu prestasinya apa aja di dalam organisasi itu. Maksudnya kayak prestasi dari anggotanya, terus prestasi alumni-alumni dulu pernah meraih apa, ini itu dan lain sebagainya. Oke, untuk tips yang terakhir yaitu lingkungan organisasi. Nah, biasanya ada setiap orang yang memilih untuk mencari lingkungan yang berbeda. Gimana ya? Kadang ada orang yang lebih suka dengan hal politik. Nah, bisa kalian ikut organisasi yang berbau politik atau lingkungan yang organisasi itu berbau speaking atau kemampuan untuk berbicara di depan umum. Kalian bisa ikut organisasi public speaking gitu. Pokoknya biasa sesuaikan dengan lingkungan diri kalian gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya 5 tips untuk memilih organisasi dari aku. Dan biasanya aku mau sampaikan juga kalau dalam organisasi itu benar-benar hal yang sangat penting. Jadi kalau di organisasi itu jangan sampai kita punya pikiran apa sih kira-kira yang diberikan organisasi itu untuk aku gitu. Tapi itu pemikiran yang salah. Yang benar adalah apa yang bisa kalian berikan untuk organisasi itu gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalkan kegiatan, program kegiatan, inovasi, terus prestasi yang bisa diberikan. Organisasi itu adalah wadah untuk masuk ke dalam masyarakat yang kecil gitu loh. Jadi kalau kalian bisa membawa organisasi kalian, itu adalah awal permulaan dari kalian masuk ke dalam sebuah masyarakat gitu ya teman-teman. Aja yang sampaikan ya untuk tips memilih organisasi. Kalau misalkan kalian bisa kalau kalian misalkan mau pengalaman kalian bisa langsung share juga di kolom komentar. Dan aku mohon juga bahwasanya semua yang aku sampaikan di sini sesuai pengalaman aku. Misalkan tidak sesuai dengan pengalaman kalian atau hal-hal yang sudah kalian lalui, kalian bisa langsung share juga di kolom komentar. Kita sharing sama-sama. Oke guys, terima kasih dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.